Assalamualaikum, selamat datang kembali di Hani Asalin Channel. Ayo, lagi musim apa nih di tempat kalian? Panas atau lagi musim hujan? Kalau di tempat aku ini lagi musim panas banget ya teman-teman. Jadi hari ini aku pengen buat yang seger-seger, yaitu es cendol dawet. Ini cara buatnya juga mudah banget, bahannya juga sederhana ya teman-teman, tapi hasilnya lumayan banyak. Ya udah langsung aja yuk kita buat sama-sama. Nah, untuk yang pertama di sini aku akan buat dulu santannya. Untuk santannya ini aku menggunakan setengah butir kelapa yang aku cairkan dengan 500 ml air. Jadi santannya 500 ml ya teman-teman. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian 1 lembar daun pandan. 1 bungkus vanili bubuk. Oh ya teman-teman, kalau kalian tidak ada santan asli, jadi kalian boleh menggunakan santan instan. Itu bisa digunakan dengan 2 saset santan instan ukuran kecil. Kemudian ditambahkan air hingga volumenya menjadi 500 ml. Nah ini kita rebus ya teman-teman, tapi rebusnya nggak usah sampai mendidih. Kalau aku cukup sampai santannya itu panas. Jadi jangan lupa untuk terus diaduk ya teman-teman, biar nanti santannya itu nggak pecah. Dan kalau santannya ini sudah panas, ini bisa kita turunkan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk tahap yang kedua, di sini sudah aku siapkan 250 gram gula merah. Kemudian aku tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Tambahkan juga dengan 250 ml air. 1 lembar daun pandan. Nah, ini kita aduk ya teman-teman sampai gulanya itu larut. Dan kalau gulanya sudah mencair, kemudian di dalam gulanya itu ada kotoran seperti ini ya teman-teman, ada ampasnya. Jangan lupa nanti sebelum digunakan itu disaring terlebih dahulu. Jadi nanti kalau kita gunakan untuk es cendolnya itu sudah tidak ada lagi ampas yang ikut ya. Setelah semua gulanya larut, kemudian masukkan 1 sendok teh larutan maizena. Ini 1 sendok teh tepung maizena yang aku larutkan dengan 1 sendok teh air. Kemudian campur sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Biarkan sampai gulanya itu dingin, baru bisa kita gunakan. Selanjutnya ke tahap pembuatan cendol. Di sini sudah aku siapkan 100 gram tepung beras. Kemudian aku tambahkan dengan setengah bungkus agar-agar bubuk tanpa rasa ya teman-teman. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Untuk airnya di sini aku menggunakan 700 ml air pandan. Ini aku menggunakan air pandan asli ya teman-teman. Kalau kalian nggak ada pandan asli bisa menggunakan air biasa. Kemudian ditambahkan dengan pasta pandan. Oh ya teman-teman, untuk mengaduknya ini kompor masih keadaan mati ya teman-teman. Jadi diaduk sampai tercampur merata. Karena menurut aku warnanya ini kurang terang, jadi aku tambahkan dengan pewarna hijau tua. Untuk tingkat kecerahannya bisa sesuai dengan selera teman-teman aja. Kalau mau warnanya lebih hijau bisa ditambahkan lebih banyak pewarna hijau. Kalau mau seperti ini aja cukup ditambahkan sekitar 5 tetes pewarna hijau teman-teman. Kemudian nyalakan kompornya dan diaduk sampai nanti teksturnya itu kental. Jangan lupa untuk terus diaduk ya teman-teman agar nanti tidak menggumpal. Nah, ini terus aku aduk. Gunakan apinya itu kecil aja ya teman-teman. Ini diaduk terus. Nah ini cantik ya teman-teman, halus seperti ini yang kita inginkan. Jadi menggumpalnya itu enggak berbiji-biji. Dan kalau ngaduknya sudah mulai sedikit berat seperti ini, airnya juga sudah menyusut. Ini bisa kita angkat kemudian kita masukkan ke dalam piping bag ya teman-teman, atau plastik segitiga. Ini masukkannya masih dalam keadaan panas. Jadi hati-hati ya, kalian bisa menggunakan alas dengan kain. Bisa langsung kita tekan seperti ini, langsung keluar teman-teman. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan aja. Untuk lubangnya bisa diperkecil kalau kalian mau cendolnya itu kecil, dan kalau mau cendolnya lebih besar ini bisa dilubangi lebih besar kantong plastiknya ya. Ini cukup ditekan aja teman-teman, ditekan terus seperti ini dia akan keluar sendiri. Tapi kantong plastiknya ini usahakan agak lebih jauh dari mangkoknya ya.
Jadi nanti hasil jatuhnya itu bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini aku tekan terus seperti ini karena dia adonannya nggak terlalu padat, jadi langsung jatuh seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah cukup banyak, bisa dilihat ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini cantik ya teman-teman, kokoh juga. Meskipun tadi adonannya sedikit encer atau nggak terlalu padat, ini nggak apa-apa. Tadi karena waktu kita ngadon, ini sudah kita masukkan dengan agar-agar bubuk. Jadi waktu masuk ke dalam air seperti ini cendolnya langsung kokoh. Dan setelah semuanya siap, di sini sudah aku siapkan es batu, kemudian cendolnya, santan dan juga gula yang tadi sudah kita siapkan. Dan untuk gula dan juga santan pastikan benar-benar dingin, jadi nanti kalau kena es itu nggak langsung mencair. Nah, ini dia sudah aku siapkan gelasnya, esnya juga lumayan banyak ya teman-teman. Ini request dari anak-anak, pengennya esnya itu yang banyak. Dan untuk susunannya itu terserah teman-teman aja. Di sini aku tambahkan gulanya terlebih dahulu, sesuai selera ya teman-teman. Kalau mau manis juga boleh banyak. Ini secukupnya aja seperti ini. Kemudian aku masukkan santan. Dan untuk cendolnya ini paling atas seperti ini. Masya Allah teman-teman, belum diminum aja kelihatan banget ya, udah seger banget. Apalagi di tempatku ini lagi musim panas banget, minumnya seger-seger pasti cocok. Dan untuk menikmatinya ini tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini. Ini bisa langsung kita nikmati. Dan untuk satu resep yang aku buat tadi bisa jadi sekitar 7 gelas ya teman-teman. Jadi recommended banget untuk dinikmati satu keluarga. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.